Halo guys, balik lagi dengan gue Aldi. Dan ya, pada video kali ini gue mau ngasih tips buat kalian yang ingin mengaktifkan opsi developer atau opsi pengembang pada perangkat Android kalian. Nah, jadi opsi developer ini merupakan salah satu fitur tambahan yang diberikan oleh pengembang kepada user Android dengan tujuan untuk melakukan debugging atau pengembangan aplikasi pada Android mereka. So, buat kalian yang masih belum paham cara untuk mengaktifkan opsi developer ini, silahkan cek video ini sampai habis guys. Sekalian gue mau jelasin apa aja fitur-fitur tambahan yang diberikan oleh fitur pengembangan ini. Tapi gue ingatkan lagi nih, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. So, let's get started. Oke, langsung saja kita coba untuk mengaktifkan opsi developer ini dengan cara masuk ke menu pengaturan. Cara ini berlaku untuk semua jenis Android, baik itu Oppo, Xiaomi, Asus, Vivo, dan Samsung. Oke, dari menu pengaturan tadi kalian bisa scroll ke bawah dan memilih sistem, kemudian tap tentang ponsel, lalu scroll ke bawah dan kalian ketuk nomor build sebanyak 7 kali seperti ini. Nah, jika sudah, akan muncul pop-up dari sistem Android yang menyatakan bahwa Anda adalah seorang developer. Oke, jadi pada tahap ini kalian sudah berhasil mengaktifkan opsi developer pada perangkat Android kalian. So, mari kita simak beberapa fitur-fitur tambahan yang diberikan oleh sistem Android dari opsi developer ini. Oke, untuk melihat beberapa fitur tambahan dari opsi developer ini, kalian bisa masuk ke menu pengaturan, lalu kalian tap System. Ketuk menu lanjutan dan langsung saja kalian pilih opsi developer. Oke, jadi ini adalah beberapa fitur tambahan yang diberikan setelah kalian mengaktifkan opsi developer pada perangkat kalian. So, mari kita simak apa saja fungsi dari fitur-fitur tambahan di opsi developer ini. Yang pertama itu adalah memori. Opsi ini memberikan akses bagi kalian untuk melakukan pengecekan sisa dari kapasitas RAM pada Android kalian. Karena untuk smartphone saat ini sudah tidak lagi menampilkan kapasitas dari RAM Android, melainkan mereka hanya menampilkan kapasitas dari ruang penyimpanan telepon alias ROM. Yang kedua adalah ambil laporan bug. Ini bertujuan untuk mendapatkan laporan saat kalian melakukan pengembangan aplikasi atau sistem pada perangkat Android menggunakan USB debugging. Kemudian ada sandi backup desktop. Ini bertujuan untuk membuat sandi cadangan saat Android kalian terhubung ke perangkat komputer. Kemudian ada fitur tetap terjaga. Opsi ini akan membuat layar smartphone kalian akan tetap nyala saat melakukan pengisian daya. Lalu aktifkan lock pengintai HCI Bluetooth. Bertujuan untuk mengambil paket HCI Bluetooth dalam file yang disimpan di SD card lock. Kalian dapat mengambil semua paketnya kemudian menggunakan program seperti Wireshark untuk menganalisis dan memecahkan masalah informasi tersebut. Kemudian ada fitur layanan yang sedang berjalan. Fitur ini akan menampilkan layanan apa saja yang sedang berjalan di latar belakang Android kalian. Next ada mode warna gambar. Fitur ini akan membuat tampilan gambar kalian terlihat lebih tajam. Namun fitur ini hanya mendukung untuk perangkat Android yang sudah disertai dengan fitur sRGB. Kemudian ada mode penerapan web view. Di sini kalian diminta untuk memilih browser mana yang akan kalian gunakan saat melakukan browsing, seperti Google Chrome, UC Browser, Opera Mini, atau browser bawaan sistem. Lalu ada fitur update secara otomatis. Fitur ini akan melakukan update aplikasi secara otomatis saat perangkat kalian dinyalakan ulang atau di reboot. Sebaiknya fitur ini dimatikan saja karena nantinya akan memakan banyak konsumsi pada penggunaan data kalian. Kemudian ada mode demo UI system. Jika diaktifkan, opsi ini akan menyingkirkan semua notifikasi yang muncul pada status bar kalian. Dengan begitu, saat kalian melakukan pengambilan layar atau sedang bermain game, maka semua notifikasi yang muncul akan diblokir. Kemudian ada style mode malam. Opsi ini akan mengaktifkan tema gelap pada tampilan smartphone kalian. Kemudian ada kotak setelan cepat developer. Fitur ini hanya perlu kalian aktifkan apabila perangkat kalian terhubung dengan perangkat komputer, yang tujuannya adalah sebagai shortcut. Next, kita masuk pada opsi debugging. Yang pertama itu adalah debugging USB. Aktifkan opsi ini jika kalian ingin mengembangkan aplikasi yang terinstall di Android kalian melalui perangkat komputer.
Jika kalian sudah selesai melakukan proses debugging melalui sistem ADB, langsung saja kalian tap cabut otoritas debug USB untuk menyelesaikan proses debugging dari komputer. Oke, untuk mempersingkat waktu, gue jelasin aja bagian-bagian terpenting dari opsi developer ini. Di antaranya adalah pada bagian masukan, silakan kalian tampilkan ketukan untuk meninggalkan jejak pada setiap gesekan layar pada smartphone kalian, seperti ini. Lalu pada bagian lebar terkecil ini, silakan kalian atur skala dari ukuran layar kalian. Semakin tinggi angkanya, maka semakin kecil layar yang akan ditampilkan. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka semakin besar layar yang ditampilkan. Kemudian untuk opsi paksa render GPU ini, silakan kalian aktifkan apabila kalian membutuhkan grafik yang lebih tajam lagi saat kalian bermain game atau mengedit gambar. Perlu diingat, opsi ini membutuhkan spesifikasi smartphone yang lebih tinggi dan tentunya memakan banyak konsumsi daya baterai. Terakhir ada opsi batas proses background. Opsi ini akan membatasi setiap aplikasi yang berjalan melebihi dari kapasitas yang sudah kalian tentukan. Oke, jadi itu aja beberapa fitur penting yang perlu kalian ketahui untuk opsi developer. Silahkan kalian baca link yang ada di deskripsi berikut untuk mengetahui beberapa setup yang benar pada opsi developer. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman semua, dan gua Aldi, and see you next video.